Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang geseran atau translasi. Nah, pada bab ini kita akan membahas hasil kali dua pencerminan pada dua garis sejajar. Yang pertama itu ada teorema 10.1 yang berbunyi andaikan G dan H dua garis yang sejajar. Apabila ada dua titik A dan B, maka garis A double aksen sama dengan garis B double aksen. Dengan A double aksen sama dengan MH MGA dan B double aksen sama dengan MH MGB. Nah, untuk pembuktiannya, tentukan sebuah sistem koordinat dengan G sebagai sumbu Y. Di sini kita buat G sebagai sumbu Y dan garis tegak lurus dengan G sebagai sumbu X. Dan yang tegak lurus ini sebagai sumbu X. Lalu yang ini sebagai garis H. Ambil titik A dan B sembarang dengan A tidak sama dengan B dan A dan B tidak terdapat pada garis G dan A dan B tidak terdapat pada garis H. Di sini kita sudah buat titik B dan titik A-nya. Andaikan A1, A2 dan B sama dengan B1, B2. Nah, akan dibuktikan SNA sama dengan B double aksen. Jadi di sini kita tarik garis dari A double aksen ke B, maka itu titik tengahnya kita buat sebagai titik N. Di sini kita akan membuktikan bahwa titik N di sini kita akan membuktikan bahwa setengah putaran N dari titik A merupakan B double aksen. Nah, jelas G X sama dengan 0. Lalu, andaikan persamaan garis H adalah X sama dengan N, maka di sini N, sini 0. Maka, kita akan mendapatkan MG A aksen itu min A1, A2. Jadi, tadi itu A double aksen merupakan MH MG A. Lalu di sini A double aksen itu merupakan pencerminan dari A, yaitu min A1, A2. Pencerminan A terhadap garis G merupakan A aksen. Nah, di sini kita mendapatkan MH min A1, A2 sama dengan A double aksen dari hasil pencerminan tadi. Lalu kita mencari jarak dari A aksen ke garis H, yaitu karena tadi ini N, maka di sini N kurang min A1 karena tadi titik A aksen itu min A1, A2. Karena ini karena dari A aksen ke cermin dengan cermin ke A double aksen itu jaraknya sama, maka sama-sama N dikurang min A1. Setelah itu, sehingga untuk mengetahui koordinat di sini, itu kita menjumlahkan semua dari sumbu Y sampai ke sini, yaitu min A ditambah N tambah ini N tambah A1 tambah karena ini jaraknya sama, maka N tambah A1. Jadi untuk MHMG-nya itu min A1 ditambah 2 dari sini tadi 2 N tambah A1, A2,
yaitu A double aksen. Maka didapatkan A double aksen yaitu 2N tambah A1, A2. Lalu untuk MH MGB itu sama dengan B aksen. Maka kita dapatkan ini kan pencerminan B terhadap garis G dan setelah itu terhadap garis H. Maka pencerminan MH MGB itu nilainya B aksen sama dengan B double aksen. Pencerminan B terhadap garis G itu B aksen. Nilai B aksen itu min B1, B2. Maka kita tulis di sini min B1, B2, B double aksen sama dengan B double aksen. Dari sini itu kita cerminkan lagi B aksen ini, cerminkan lagi terhadap garis H sehingga mendapatkan B double aksen. Jadi di sini jaraknya N, ini tuh N kurang B min B1, N kurang min B1. Jarak ke sini. Sedangkan dari sini ke B double aksen jaraknya sama, N dikurang min B1. Maka MH MG itu min B1 ditambah 2N tambah 2N tambah B1 N tambah B1, B2 sama. Maka 2N tambah B1, B2. Jadi B double aksennya 2N tambah B1, B2. Karena N titik tengah dari garis B A double aksen, maka N itu untuk mencari titik tengah rumusnya X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Maka 2N tambah A1 tambah B1 dari sini bagi 2, A2 tambah B2 per 2. Maka diperoleh N itu 2A tambah A1 per 2, A2 tambah B2 per 2. Dan nilai A itu A1, A2. Sehingga SNA itu rumus dari setengah putaran yaitu 2 dikali 2N A1 tambah B1 dibagi 2 kurang A1 dikurang A1, 2 A2 tambah B2 per 2 kurang A2. Maka didapatkan 2N tambah B1, B2. Sehingga SNA sama dengan, sehingga yang ini tadi tuh sama dengan B double aksen. Jadi terbukti bahwa SNA itu merupakan SNA sama dengan B double aksen. Nah, dengan demikian maka garis A double aksen sama dengan B garis B double aksen. Jadi kesimpulannya setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik petanya oleh MH MG adalah ekuivalen dengan setiap garis berarah seperti gambar ini. Jadi hasil transformasi MH MG adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah. Transformasi demikian dinamakan translasi atau geseran. Sehingga dari teorema 10.1 didapatkan definisi yaitu suatu padanan G dinamakan suatu geseran apabila ada ruas garis berarah AB sehingga setiap titik P pada bidang menjadi P aksen dengan GP sama dengan P aksen dan P aksen dan dengan garis P aksen sama dengan garis AB. Selanjutnya ada teorema 10.2 yang berbunyi apabila
garis AB sama dengan garis CD, maka GAB sama dengan GCD. Buktinya dipunyai garis AB sama dengan garis CD, kita ambil sebaran titik X. Jadi misalkan pergeseran X terhadap garis AB sama dengan X1, GCD X sama dengan X2. Maka diperoleh garis X1 X sama dengan garis AB dan garis X2 XX2 sama dengan garis CD. Karena garis AB sama dengan garis CD, maka garis XX1 sama dengan garis XX2. Ini berarti bahwa X1 sama dengan X1 sama dengan X2. Jadi GAB sama dengan GCD. Selanjutnya ada teorema 10.3. Andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan garis CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G dan C elemen G dan D elemen dari H. Apabila garis AB sama dengan 2 garis CD, maka GAB sama dengan MHMG. Ini teorema ini akan kita buktikan. Ambil sebarang titik P. Misal P aksen sama dengan GABP dan P double aksen merupakan MHMG P. Akan dibuktikan P aksen sama dengan P double aksen. Menurut definisi geseran, garis P aksen sama dengan garis AB. Karena garis AB sama dengan 2 garis CD, maka garis P aksen sama dengan 2 garis CD. Karena C merupakan elemen dari G, maka MHMGC sama dengan MHMGC, yaitu MGC-nya itu C. Maka MHC sama dengan C double aksen. Ini berarti D titik tengah dari C aksen pada gambar ini. Sehingga C aksen sama dengan 2 garis CD. Berdasarkan teorema 10.1 diperoleh garis C aksen sama dengan garis P double aksen. Jadi C double aksen tadi sama dengan 2 CD. C double aksen itu garis C double aksen sama dengan 2 CD. Sama dengan P aksen, garis P aksen, dan P double aksen sama dengan garis P double aksen. Akibatnya P aksen sama dengan P double aksen. Jadi GABP sama dengan MHMGP. Karena P titik sebarang, maka GABP sama dengan MHMGP. Dari teorema 10.3 tadi terdapat 3 catatan. Yang pertama, dari teorema tersebut dapat disimpulkan setiap geseran GAB dapat ditulis sebagai hasil kali 2 refleksi pada 2 garis yang tegak lurus pada garis AB dan jarak setengah AB. Nah, yang kedua, jika AB sebuah garis dan M titik tengah dari AB, sehingga G, H, dan N 3 garis masing-masing tegak lurus di A, M, dan di B pada AB, maka GAB sama dengan MHMG. GAB sama dengan MHMG. Sama dengan MHMN. Yang ketiga, karena setiap geseran dapat ditulis sebagai hasil kali 2 refleksi, sedangkan suatu refleksi adalah suatu transformasi, maka suatu geseran adalah suatu transformasi, yang merupakan isometri pula. Oleh karena itu, suatu refleksi adalah suatu isometri. Selanjutnya, teorema 10.4, yang berbunyi jika GAB sebuah geseran, maka inverse GAB sama dengan GBA. Ini dibuktikan oleh geseran adalah hasil kali dari 2 refleksi, itu pada teorema sebelumnya 10.3. Refleksi adalah transformasi pada teorema saat kita membahas refleksi, lalu tiap transformasi memiliki balikan teorema. Maka itu dari teorema. Maka setiap geseran memiliki balikan.
perhatikan gambar berikut. Pertama diperoleh GAB GABA ini menggunakan garis menggunakan garis H dan G. Jadi MHMGA sama dengan MGA sendiri. Karena A merupakan bagian dari garis G, maka MGA itu A. Jadi setelah itu MHA pencerminan titik A terhadap garis H merupakan B. Lalu GABA MN MHA sama dengan MN MHA. MHA ini merupakan pencerminan titik A terhadap garis H, yaitu B. Lalu MNB itu merupakan B sendiri karena B merupakan bagian dari elemen dari N. Jadi kesimpulannya GABA sama dengan MHMGA sama dengan MN MHA.